Halo teman-teman, di sini aku Akila. Aku bakal membersamai kalian di materi apa sih? Ya, materi kelangkaan. Jadi simak video berikut ini. Dadah. Nih, teman-teman semua, ada yang tahu gak sih apa itu kelangkaan? Nah, kelangkaan yaitu kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia itu lebih sedikit daripada jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Nih, contohnya itu kayak waktu zaman Covid. Jadi kayak permintaan terhadap masker itu pasti banyak banget. Jadi pasti orang-orangnya tuh condong pada nyetok banyak gitu, takut kehabisan gitu. Jadi jumlah yang dimintanya banyak, tapi barang yang tersedia sedikit deh. Nah, maka timbullah kelangkaan di situ. Nah, apa sih faktor yang paling banyak dari kelangkaan yaitu sifat manusia yang tidak pernah puas gitu. Itu jadi kayak faktor penyebab adanya kelangkaan. Nah, tapi ada nih lebih spesifik faktor penyebab kelangkaan nih. Itu ada 4. Apa sih? Check it out. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyebab kelangkaan. Apa aja sih? Nah, faktor penyebab kelangkaan yang pertama yaitu perbedaan letak geografis. Nah, kelangkaan bisa terjadi karena tidak meratanya sumber daya alam yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Seperti misalnya ada suatu daerah yang tanahnya itu subur banget, tapi ada juga jadi lebih gampang buat dapetin airnya. Tapi ada di satu sisi juga ada daerah yang tanahnya tandus, jadi sulit banget untuk mendapetin air gitu. Jadi sehingga terjadilah kelangkaan gitu. Nah, faktor penyebab kelangkaan yang kedua yaitu tingginya pertumbuhan penduduk. Nah, kita udah tahu kan kalau misalnya setiap hari itu penduduknya itu semakin banyak. Nah, otomatis permintaan orang atau kebutuhan orang tuh semakin banyak. Nah, karena banyaknya ini tuh tidak diiringi dengan proses produksi, nah pasti akan menimbulkan kelangkaan. Jadi kayak misalnya kita semua orang butuh beras, tapi gak ada berasnya, ya pasti bakal langka dong gitu. Faktor yang menyebabkan kelangkaan yang ketiga yaitu kemampuan produksi. Nah, misalnya ketika negara lain itu memproduksi motor, tapi negara kita tuh nggak memproduksi motor, tapi permintaan terhadap motor tuh tinggi. Nah, pasti apa sih? Pasti kita akan impor dari negara lain. Nah, itulah yang menyebabkan kelangkaan motor di Indonesia gitu. Nah, faktor yang keempat yang menyebabkan kelangkaan yaitu perkembangan teknologi yang tidak merata. Nah, ini tuh sama aja kayak poin ketiga gitu. Jadi misalkan teknologi kita tuh belum secanggih teknologi negara lain nih, maka itu akan mempengaruhi kemampuan produksi kita. Ketika orang-orang itu kebutuhannya sama, tapi barang yang tersedianya itu sedikit, maka itulah yang akan menimbulkan kelangkaan. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada 4. Tadi bisa disebutin lagi apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ya, cakep. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah mempelajari tentang kelangkaan dan faktor penyebab kelangkaan. Nah, selanjutnya ada nih yang berkesinambungan tentang kelangkaan, yaitu apa? Biaya peluang yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum apa sih biaya peluang itu? Ya, Kak Akila kasih tahu ya, biaya peluang atau bisa disebut opportunity cost adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan yang lain. Kenapa sih kita harus memilih? Ya, karena kebutuhan kita itu banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang dimiliki itu terbatas jumlahnya. Bahkan ketika jumlah sumber daya yang kita miliki sudah tidak mencukupi kebutuhan, maka bisa menimbulkan yang dinamakan kelangkaan. Oleh sebab itulah kita harus memilih. Jadi ketika kita memilih suatu pilihan, maka secara otomatis kita harus meninggalkan pilihan, maka muncullah biaya di situ. Seperti contoh dari studi kasus yang akan Kak Akila jelaskan pada slide berikutnya. Nah, contoh studi kasusnya yaitu
Randy baru lulus dari perguruan tinggi. Kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari beberapa tempat. Nah, dari ketiga penawaran tersebut ternyata Randy memilih bekerja dari perbankan dengan gaji 3 juta rupiah. Jadi kalau kita lihat di sini, biaya peluang tadi kan biaya yang muncul karena membuat satu pilihan. Jadi biaya yang dikorbankan oleh Randy adalah sebesar 2.700.000 rupiah. Jadi bisa dikatakan biaya peluang yang dikorbankan oleh Randy adalah biaya terbesar dari berbagai pilihan yang ada. Nah, dari sini juga kita bisa disimpulkan bahwa sebelum memutuskan suatu itu, kita harus mempertimbangkan biaya peluang yang akan kita korbankan. Sehingga apa yang menjadi pilihan kita akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang kita korbankan. Nah, teman-teman, dari sini kita belajar ekonomi tidak otomatis membuat kita menjadi kaya. Namun, kita bisa memaksimalkan apa yang kita pilih dan mengambil pilihan terbaik untuk hidup kita. Yang selanjutnya yaitu ada contoh soal biaya peluang. Nah, untuk soal yang pertama yaitu Yusron berusaha memenuhi kebutuhan berikut. Yang pertama, membeli baju seragam sekolah. Yang kedua, mendengarkan musik kegemarannya. Yang ketiga, rekreasi ke Labuan Bajo. Yang keempat, beribadah tepat waktu. Yang kelima, makan nasi padang kesukaannya. Nah, jadi pertanyaannya, ditinjau dari sifatnya, kebutuhan rohani ditunjukkan oleh angka berapa nih? Teman-teman jawabnya apa? Jadi jawaban yang paling tepat itu nomor 1 adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya C. Jadi kebutuhan rohani itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jiwa seseorang. Misalnya beribadah, rekreasi, ketenangan, bersosialisasi, serta kesenangan dalam menikmati kesenian atau bermain kesenian gitu. Untuk pertanyaan nomor 2 yaitu biaya peluang opportunity cost ditunjukkan oleh angka berapa nih? Ya, jawaban yang paling tepatnya yaitu betul sekali, nomor 3 dan nomor 4. Jadi biaya peluang atau opportunity cost itu timbul akibat adanya pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik daripada alternatif lainnya. Nah, biaya peluang tidak hanya berbentuk uang tetapi dapat berupa waktu, kesempatan, kesenangan maupun keuntungan yang dihasilkan pada masa yang akan datang. Nah, kata kuncinya itu Hani dan Elisa itu sama-sama memilih. Jadi cirinya itu memilih atau ada ketimbang gitu, teman-teman. Ya, teman-teman udah di akhir pembelajaran nih. Semoga pembelajaran kali ini dapat disimak baik-baik oleh teman-teman. See you again.